kita sama-sama dengarkan, sahabat-sahabat mendeteksi diri bahwa kita sama-sama harus sama-sama belajar. Selawat dan salam sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena pikir beliau, risau beliau, keringat beliau, bahkan tetes darah beliau, kita dari alam jahiliyah menjadi terang yaitu Islam. Dan lebih bersyukur lagi kita jadi umat Muhammad. Masya Allah. Karena nabi-nabi terdahulu umur mereka panjang-panjang, ibadahnya panjang-panjang, bahkan mereka nabi tapi masih kepingin jadi umat Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun siang dan malam, bahkan umurnya ribuan tahun masih pengen jadi umat Muhammad. Kita tidak minta jadi umat Muhammad, jadi umat Muhammad. Kenapa? Kata-kata Nabi, diharamkan umat-umat terdahulu masuk surga sebelum umat Muhammad. Umur kita pendek, ibadah kita sedikit, bisa masuk surga duluan. Dengan catatan, apa yang kerjakan Nabi kita itu kerjakan juga. Di samping kita ibadah, kita ngajak orang di ibadah. Tepat. Dakwah. Mau nahi mungkar, umat yang terbaik ya. The best of the best. Tugas kita. Karena Nabi nggak ada lagi. Kalau nabi-nabi belum wafat, datang Nabi baru lagi. Bahkan di zaman Nabi Musa AS dia wafat, lebih kurang 40 hari belum datang Nabi lagi, itu banyak sudah nyembah sapi merah. Bahkan sampai sekarang orang-orang Hindu itu nyembah sapi ya, nggak boleh potong sapi dan sebagainya. Nabi kita sudah hampir 1400 lebih tahun. Jadi sementara agama Islam ini harus lagi dan lagi, harus terus-terus, harus ada terus sampai hari kebangkitan, hari kiamat. Jadi tugas umum dakwah ini ada di pundak-pundak kita yang mengaku umat Muhammad ini. Jadi bukan tugas orang jauhlah, tugas Pak Kiai, tugas Pak Ustadz, tugas semua umat yang mengaku umat Muhammad harus mendakwakan agama. Perkara mau tidak mau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar itu ya. Sebagaimana Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun siang dan malam, sampai umatnya lewat aja perwisahan dengan Nuh itu tutup telinga. Nah, mau dengar lagi saking bosan dengar daripada ajakan daripada Nuh alaihissalam. Bahkan anaknya sendiri tidak Allah kasih daya, tidak ikut daripada Nuh alaihissalam yang namanya Kapan. Begitu juga istrinya, begitu juga umat-umatnya. Bahkan umatnya ngenyek sehingga perahu Rasul Nabi Nuh alaihissalam didatengin, dijadikan misi umum. Datang satu buang hajat, singkat cerita ada orang buta kepengen juga buang hajat di perahu Nabi Nuh alaihissalam, sehingga naik ke gunung itu. Singkat cerita belum sempat dia duduk jongkok, kepleset. Kebetulan sudah ada di dalam perahu itu, sehingga dia terjatuh, mukanya kena kotoran tersebut, sehingga matanya Allah sembuhkan dengan izin Allah. Sehingga dia turun, bisa keliling-keliling turun dari gunung itu bisa melihat, saking senangnya. Sehingga kawan-kawannya, jiran-jiran tetangganya tanya, siapa yang sembuhkan mata kamu? Yang sembuhkan mata saya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga singkat cerita, berduyun-duyun masyarakat yang sakit, yang Buddhis, yang kurapan dan sebagainya, naik ke gunung juga, ngambil kotoran di perahu Nabi Nuh alaihissalam. Singkat cerita, perahu Nuh alaihissalam tadi tanpa diamplas sudah mengkilat, sudah bersih. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW itu dakwahnya 23 tahun, bahkan pamannya sendiri, Abu Muthalib tidak mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga ditalkin ketika menjelang ajalnya, hai paman, ucapkan la ilaha illallah agar saya bersaksi di hadapan Allah. Gengsi pak pamannya nggak mau, apa kata orang Quraisy dan sebagainya, dia sebagai tokoh masyarakat. Sehingga Allah tegur, hai Muhammad, kamu hanya menyampaikan hidayah di tangan saya. Itu Pak Nabi. Singkat cerita, Nabi juga mohon sama Allah sambil dia bersedih, nangis, ya Allah, kalau begitu ampunkan dosa paman-paman saya, supaya dia bisa selamat dalam akhirat nanti. Sehingga tetap Allah tidak kasih hidayah, Allah tidak kabulkan daripada permintaan Nabi Muhammad SAW.
Jadi tugas kita ini Pak hanya ngajak saja, dakwah saja. Tak bisa kan tengok, oh saya dakwah dulu supaya keluarga saya bagus dulu, supaya anak istri saya alim dulu, nggak bisa Pak. Atau karena kita alim dulu, nggak bisa. Karena Nabi Nuh alaihissalam nggak bisa kasih daya, anak sendiri pun nggak bisa kasih daya. Apalagi kita, tugas kita hanya ngajak-ngajak saja. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang kita ajak dapat hidayah. Satu orang tidak ibadah, kita ajak ibadah, pahalanya ngalir sama kita tanpa orang yang mengerjakan tadi. Itu Pak. Itu level Pak. Makanya nanti boleh saja hadinya baru kayak di Pakas Mondo baru di sekali, tapi nanti di padang masa setelah penerimaan tata amal ada mungkin 50 kali. Dia protes, ya Allah saya baru sekali Allah berangkat ke Mekah. Ya betul, tapi simpulan Ahmad Jawari kamu ingatkan dia berangkat juga, si ini dan sebulan berangkat akibat kamu ingatkan. Oh, kalau kita rajin-rajin dengan ada kawan kita, tangan kita, jidat kita, jangan bosan-bosan tapi bil hikmah, pelan-pelan doakan, bila perlu bawakan tasbih, bila perlu bawakan sembako, minyak wangi dan sebagainya. Insyaallah ya, Insya Allah. jadi kita bersyukur. Dalam majelis kecil ini daripada Allah mulia daripada bibi tadi. Kata Nabi barang sahabat dulu dalam majelis yang pernah Nabi contohkan bersama sahabatnya, yang pertama akan diberikan sakinah, ketenangan jiwa. Yang kedua cucuran-cucuran rahmat. Kita masuk surga Allah ini bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Atau bukan karena kening kita sampai bedak sampai hitam ya, tapi itu betul-betul rahmat dari Allah Subhanahu. Kita syukuri. Selanjutnya dari bawah sini sampai ke atasnya Allah, malaikat berduyun-duyun pada kesabit bersok-sok ke atas dan ke langit kanan, itu malaikat rahmat diamiri oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa tugas-tugas malaikat rahmat ini? Mohonkan ampun dosa-dosa kita.